Selamat siang, perkenalkan nama saya Yunita Wulandari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks prosedur. Sebelum masuk kepada pembahasan kita, saya akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar pengetahuan 3.1 yaitu menganalisis struktur teks prosedur. Kompetensi dasar keterampilan 4.1 merancang teks prosedur yang tepat secara lisan dan tulis. IPK yang pertama menelaah struktur teks prosedur, yang kedua menelaah tahapan-tahapan teks prosedur dalam melakukan suatu kegiatan, yang ketiga mengungkapkan tahapan melakukan kegiatan secara tertulis dan tepat. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan kita, yaitu tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Tujuan penyusunan teks ini untuk memberikan petunjuk kepada seseorang tentang cara membuat suatu produk, memberikan arahan kepada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, dan memberikan petunjuk kepada seseorang tentang cara menggunakan benda atau melakukan sesuatu. Dan yang selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Sama halnya dengan teks lainnya pada umumnya yang terdapat ciri-ciri, teks prosedur pun memiliki ciri-ciri. Teks prosedur memiliki 7 ciri. Yang pertama menggunakan kalimat perintah. Contohnya pada teks prosedur, kalimat perintah ini seperti masukkanlah tepung kepada mangkuk, seperti itu. Dan selanjutnya terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga menggunakan kata kerja aktif. Dan yang keempat menggunakan kata konjungsi atau kata hubung. Biasanya pada teks prosedur itu terdapat kata hubung atau konjungsi berupa kemudian, berikutnya, lalu, dan setelah itu. Dan yang selanjutnya, kelima, terdapat aturan dalam hal bahan ataupun kegiatan. Biasanya pada teks prosedur itu terdapat bahan misalnya seperti sayur, nasi, ataupun dan lain-lainnya. Itu termasuk bahan. Dan yang selanjutnya keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Contohnya pada teks prosedur itu seperti saat membuat kue. Nah, saat membuat kue itu biasanya di dalam langkah-langkahnya terdapat seperti pangganglah kue selama 15 menit dengan suhu yang rendah, seperti itu. Dan yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Contohnya itu seperti step by step ya, ada bahan, ada langkah, ada alat, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini berisi hanya 2 atau 3 langkah saja. Contohnya teks prosedur cara mengoperasikan setrika, cara mengoperasikan blender, dan lain-lain. Yang ketiga ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapnya. Contohnya teks prosedur cara pembuatan SIM yang banyak langkahnya ya, seperti itu. Dan yang ketiga ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya pada saat kita memasak mie instan ya. Cara memasaknya biasanya berbeda-beda. Mungkin bisa masukkan airnya terlebih dahulu, tunggu airnya mendidih, baru masukkan mie-nya, ataupun ada cara lain seperti air dan mie dimasukkan secara bersamaan dan mendidih secara bersamaan. Nah, seperti itu.
Dan selanjutnya ada struktur teks prosedur. Dalam penyusunannya, struktur teks prosedur ini terdiri dari 4 bagian, yaitu tujuan, material, langkah-langkah penyusunan atau pengerjaan, dan penegasan ulang kesimpulan atau disebut juga dengan kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu teks prosedur, struktur teks prosedur tersebut. Yang pertama itu kan ada tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Dan yang kedua itu ada material. Material merupakan hal-hal apa saja yang perlu disiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berupa informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dan yang ketiga ada langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang keempat ada penegasan ulang atau kesimpulan. Pada bagian terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu teks prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada. Nah, seperti itu penjelasan tentang struktur teks prosedur. Di sini saya memberikan contoh tentang teks prosedur itu. Nah, bisa kita lihat di sini, saya memberikan teks prosedur cara membuat telur ceplok. Nah, di situ ada tertulis telur ceplok atau telur mata sapi merupakan makanan favorit banyak orang yang disebut telur mata sapi karena bentuknya seperti mata dengan kuning telurnya masih utuh di tengah. Nah, yang itu disebut dengan tujuan. Yang dimana tadi saya jelaskan kalau tujuan itu adalah tahap awal pembuatan teks prosedur yang biasa memberikan tujuan dalam penyusunan teks. Nah, yang kedua itu ada alat dan bahan. Kita bisa lihat di situ alat dan bahannya tertulis seperti telur, minyak, dan penggorengan. Nah, itu masuk ke dalam struktur teks prosedur material yang tadi saya jelaskan. Kalau teks prosedur material itu berupa bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan teks prosedur. Dan bagian itu ya berupa informasi, alat, dan bahan pada saat pembuatan. Nah, yang terakhir itu ada cara membuat. Bisa kita lihat di situ cara membuatnya ada 3 step ya, ada 3 tahap. Yang pertama itu ada panaskan minyak dalam penggorengan. Yang kedua, pecahkan telur di atas penggorengan dan beri sedikit garam. Dan yang ketiga, balik telur hingga kedua sisi matang dan siap dihidangkan. Nah, di situ termasuk struktur teks prosedur langkah-langkah yang mana tadi saya jelaskan bahwa teks prosedur langkah-langkah ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur tersebut. Langkah-langkah yang harus dibuat itu kan harus secara berurut. Nah, sedangkan yang contoh teks prosedur yang saya berikan contoh ini secara berurut ya, mulai dari memanaskan minyak, menyediakan penggorengan, memecahkan telurnya ke dalam penggorengan, dan serta memberi bumbu ke atas telurnya. Dan yang terakhir itu kan langkahnya membalik telur ya, hingga matang sempurna dan siap untuk dihidangkan. Nah, di situ di contoh teks prosedur itu terdapat ciri teks ya, yang ciri teks tadi kan ada yang saya jelaskan, yaitu yang pertama itu ada perintah. Nah, di contoh teks prosedur yang saya
tampilkan ini terdapat kata perintah yaitu panaskanlah. Nah, panaskan itu termasuk kata perintah, pecahkan itu juga termasuk kata perintah. Lalu di contoh tersebut juga terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara berurut ya. Yang mana tadi cara memasak telur itu diberikan tahapan-tahapan yang berurut, mulai dari panaskan, pecahkan, hingga telur itu siap dihidangkan. Nah, sekian pembahasan materi tentang teks prosedur dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selamat siang dan terima kasih.